Kalau menurut Bapak Simen, Iya. kalau melihat dari bentuk dan jenisnya, kira-kira padi ini pulen tidak berasnya? Ya, Maksudnya nasinya kayaknya pulen kayaknya. pulen. Iya. Untuk bobot sendiri? Ya bobotnya ya mudah-mudahan lain nanti kalau yang sudah dialami oleh teman-teman itu satu karungnya itu Mas Rudi mencapai 115 kg. Dalam mengelola persawahan tentu butuh pupuk. Ya, Menurut Pak Simen untuk saat ini pupuk mudah didapat atau tidak? kalau di kios itu kalau nelat-nelat itu bulan-bulanan loh Mas Rudi. Menunggu. Iya, menunggu itu. Kadang-kadang sudah, nah ini dulu ya. Padi saya ini sudah umur 22 hari baru saya pupuk. Oleh karena ya langka pupuk. Dikarenakan semua sarana produksi pertanian ini semua mahal. Ya walaupun itu harga gabah kering panen itu 6.200, kalau dikruskan dengan harga lainnya sepertinya obat-obatan, racun yang saya maksud itu sangat jauh Mas, masih sangat jauh. Kalau zaman dulu Mas ya itu waktu Presiden Soeharto itu kan memang senang Mas masyarakat ini ya. Sedangkan pupuk saja ada pinjaman yang namanya pinjaman Dimas itu, yang Dimas, Inmas itu, jadi dulu itu petani itu enak lah. Enaknya begini ya Mas, dipinjami pupuk, dipinjami modal untuk nyawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan dengan Rudi Ashari, dengan Bapak siapa? Bapak Semin. Bapak Semin. Iya. Boleh bincang-bincang sebentar Pak? Iya bisa saja. Terima kasih. Iya. Pak Semin, Iya. sudah lama menjadi petani sawah, Ya semenjak saya berumah tangga. berumah tangga. Iya, sejak tahun 1978. Masuk ke Sumatera tahun berapa Pak? Tahun 1957. Tahun 1957. Iya, bersama orang tua. Bapak Semin sendiri kelahiran tahun berapa? Tahun 1955. Kelahiran tahun 1955. Iya. Asal Jawanya? Jawa Tengah, Jawa Tengahnya? Solo, Wonogiri. Dari Solo, Wonogiri. Wonogiri. Kendala-kendala apa yang sering Bapak hadapi dalam mengelola persawahan? Ya begini Mas ya, setiap tahunnya itu nggak sama masalah kendala itu. Kadang-kadang tahun itu sama sekali tidak ada hama apapun, dan hambatan penyakit ya tidak ada kadang-kadang. Tapi kadang-kadang seperti tahun ini 2023 ini yang menjadi kendala itu hama tikus. Hama tikus itu sebetulnya kepala desa saya itu bergabung dengan Dinas Pertanian itu mengadakan grup WA sebelum tanam dulu. Tapi ya kayaknya nggak begitu berhasil lah. Sebab pada waktu itu kan digerobok pakai kompor gas itu, terus ada yang diduduk lubangnya itu dibeduk, terus secara diumpan, tapi ya kurang berhasil juga. Kurang maksimal ya Pak? Iya, kurang maksimal. Selain tikus, hama-hama apa yang sering Bapak hadapi dalam mengelola persawahan? Iya, kalau yang tahun ini 2023 ini banyak sekali Mas. Kendala tikus 1, 2 ada, sedikit banyaknya hama wereng. Dan sekarang ini yang menjadi keluhan masyarakat yang keluar malainya baru-baru ini, bulan inilah mengancik bulan 9 ini, banyak yang keluar malainya putih jadi Mas, kalau dicabut malainya ini kena karena dimakan ulat di dalam rosnya ini, di dalam batangnya, ya akhirnya menjadi sundep. Akhirnya menjadi sundep. Tapi kan gejalanya itu kan ulat terus nanti kalau sudah masuk ke batang
Dulu-dulunya kan klaper ya, klaper itu yang putih-putih itu kan menginggap di pohon macam ini. Kadang-kadang menelur terus menetas jadi ulat, ulat masuk ke bawah ke batang, jadi akhirnya menjadi beluk. Menjadi beluk. Iya. Padinya menjadi hampa ya Pak ya? Hampa, iya hampa. Kalau di sini Mas Rudi ya, Iya. kalau di daerah sini alhamdulillah pada saat ini belum seberapa. Tapi kalau saya mendengar di daerah tetangga desa memang hampir total di sana. Terserang hama. Iya, hama beluk itu. Untuk mengatasi hama beluk sendiri apa langkah para petani? Ya kalau petani ini banyak Mas. Insektisida itu yang bisa mengendalikan hama itu ya, terutama kalau saya sendiri, bagi saya sendiri, untuk saya sendiri itu dari PT Syngenta itu yang namanya Piptaco. Memang mahal Mas, harganya itu satu kemasan yang kecil itu 115, 50 mili, 100 mili itu 220 kalau waktu sekarang. Itu untuk mengatasinya. Jadi kalau satu musim panen seperti saya ini, umur 15 hari setelah tanam itu saya semprot, nanti terus umur 32 hari sudah saya semprot kembali. Setelah itu sudah sampai panen, enggak lagi kalau pakai dari PT Syngenta. Ini jenis padi apa Pak? Ini padi Ciherang 69. Ini sudah 71 hari. 71 hari. Hari ini, tepat hari ini. Yang 70-nya kemarin dari Jumat kemarin, jadi sekarang 71. 2 bulan 11 hari Pak ya? Iya, iya. Sudah pernah mencoba sebelumnya? Nanamnya? Iya. Belum, baru ini. Baru pertama kali? Iya, memang setiap tahun Mas begini ya. Setiap tahun, setiap musim itu aku bergantian terus dengan bibit itu. Dikarenakan ya namanya petani itu kan ada yang lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Ya, jadi mana yang bagus itu yang saya coba. Ini katanya teman-teman tetangga itu bagus sekali, tapi kenyataan ya macam inilah. Apa memang kurang air, apa gimana. Kalau kendalanya ya itu memang sudah saya omongkan tadi, hama tikus yang ini saya pagar keliling Mas Rudi. Saya keliling Pak, saya pagar. Sebab begini ya, waktu nanam ini kan ya baru umur 70 hari. Selama ini kan nggak ada hujan, ya memang hujan jarang-jarang hujan, tapi kan hujan tidak membawa angin. Ini berapa hari lagi siap panen Pak ini Pak? Insya Allah 15 hari lagi. 15 hari lagi? Sekitar umur 85 hari lah. Sudah panen ya? Iya, sudah saya panen. Termasuk cepat ini Pak? Ya cepat ini kalau yang ini. Hampir sama dengan jenis serang sendiri ya? Iya, serang dulu. Dibandingkan dengan padi Siliwung kan lebih lama ya Pak? Iya, lebih lama. Kalau kalau Ciliwung itu biasanya kalau saya dulu nanam itu 105 hari, 3 bulan 15 hari. Kalau menurut Bapak Simen, Iya. kalau melihat dari bentuk dan jenisnya, kira-kira padi ini pulen tidak berasnya? Maksudnya Ya, kayaknya pulen, kayaknya. Pulen. Iya. Untuk bobot sendiri? Ya bobotnya ya mudah-mudahan lain nanti kalau yang sudah dialami oleh teman-teman itu, satu karungnya itu Mas Rudi mencapai 115 kg. Padi dari kering panen seperti ini terus ditimbang dijualkan gabah. Berarti termasuk berbobot ya Pak? Iya, berbobot. 115, 110 itu yang rata-rata. Kalau yang padi lainnya sepertinya Impari 32, sepertinya yang sekarang namanya MR apa itu 100 nggak cukup. Ada yang 99, 98, 97, bahkan ada yang 90. Kalau yang padi jenis lainnya. Tapi kalau Ciherang ini sepertinya walaupun Ciherang macam-macam loh Mas Rudi, Ciherang ini ada yang namanya Ciherang Cap Jago, Ciherang 69, terus 47, terus 77, banyak macamnya Ciherang ini. Tapi yang saya alami sudah tahun yang kemarin ini Ciherang biasa inilah, Ciherang model dulu. Ya alhamdulillah, sepertinya ya nggak pernah kalah lah dengan punya teman-teman itu. Luas lahan sendiri berapa ini Pak? Ini hanya setengah bau, sekitar 25 lah. 25 karung. Bahkan saya sudah mencoba dulu padi mapan dulu namanya.
itu mendapat 44 karung. Setengah bau. Iya, ini Itu termasuk luar biasa, Pak. luar biasa. Tapi jadinya beras itu enggak Mas, enggak memuaskan. Jenis padi apa itu, Pak? Mapan namanya. Bukankah itu lebih menguntungkan bagi para petani kalau Iya, bagi dijual? sebetulnya menguntungkan Mas, tapi dikarenakan yang tidak terjangkau itulah karena bibitnya. Bibitnya itu 1 kilonya 150.000 loh Mas. Bibit 1 kilo 150.000. 150.000. Cukup lah ini punya saya ini, saya belikan 2 kilo. Jadi 300. 300.000 Iya. untuk beli bibit saja itu, Pak. Iya. Dalam mengelola persawahan tentu butuh pupuk. Iya. Menurut Pak Simin untuk saat ini pupuk mudah didapat atau tidak? Ya enggak mesti Mas ya. Kadang-kadang itu kalau musimnya memang apa mungkin dari distributor atau dari PT Busri itu memang ada hambatan gimana, pokoknya petani ini nggak tahu. Kalau di kios itu kalau nelat-nelat itu bulan-bulanan loh Mas Rudi. Menunggu. Iya, menunggu itu. Kadang-kadang sudah, nah ini dulu ya, padi saya ini sudah umur 22 hari baru saya pupuk. Oleh karena ya langka pupuk. Nah, tapi alhamdulillah anaknya ya masih cukup lumayan lah. Walaupun itu sudah telat waktu saya mupuk, tapi alhamdulillah anaknya masih lumayan juga. Harga sendiri, Pak, untuk harga pupuk? Harga pupuk pada waktu itu aku beli itu yang urea itu 150, terus yang Ponska itu 170. Iya, baru-baru inilah bulan dulu waktu aku tanam ini kan bulan 6 ya. Aku belinya itu bulan 6 sekitar tanggal 20-an. Menurut Pak Simin, hasil produksi pertanian dari petani untuk saat ini harga beras 10.000, kemudian harga gabah bervariasi, ada yang 5.900, ada yang 6.200, iya. tergantung dari hasil cara memanennya. Iya. Menurut Pak Simin, apakah sudah sesuai dengan harapan para petani? Ya sebetulnya belum Mas. Dikarenakan semua sarana produksi pertanian ini semua mahal. Ya walaupun itu harga gabah kering panen itu 6.200 dierek dengan kombet. Kalau yang dierek dengan tracer itu hanya 599, hanya mencapai 6 itu. Kalau dikruskan dengan harga lainnya sepertinya obat-obatan, racun yang saya maksud, itu sangat jauh Mas, masih sangat jauh. Dengan biaya perawatan? Iya, dengan biaya perawatan. Bayangkan saja ya, ini ngobrol kepala mau ngobrol Mas Rudi ya. Ini yang untuk membajaknya saja ya, tenaga traktor ya. Itu satu baunya sudah 800. Kalau di sini ini memang saat ini memang dikeringkan, Pak ya? Apanya? Sawah Tadi? Bapak ya? Ya sebetulnya enggak Mas. Sebetulnya enggak. Dikarenakan begini kepalang saya ngusulkan Mas ya. Ya. Dikendalakan khususnya Sri Mulyo yang wilayah sini. Sri Mulyo Tirtomulyo ini memang yang menjadi kendala itu air Mas. Sebab air di daerah lahan Sri Mulyo ini ngambil air itu dari BK12 Mas. Kalau nggak salah itu melalui sawah 700-an hektar. Baru sampai ke sini. Sampai tempat sawah Bapak ya? Iya, dan lagi begini Mas ya. Sekunder sini ini kalau dibandingkan kalau besarnya seperti Sidowaloyo Mas BK12 itu, insya Allah sejahtera lah Sri Mulyo ini. Nggak usah kok namanya sampaikan di enggak sampai di BGW 5 sini saja mungkin sudah meluas sampai kemana-mana air ini. Apakah dari kelompok petani pernah mengusulkan ke Dinas PU, Pak? Sering kali Mas. Respon dari Dinas PU gimana? Iya, insya Allah iya. Tapi ya kenyataannya sampai sekarang. Aku sendiri sudah mengusulkan dengan anggota Dewan itu ke sini ini kan menjadi 5 gabungan Mas ya. Tirtomulyo Lestari itu kan 5 gabungan. Satu desa Pasir Putih, Sukanegara itu berganti warna, Sri Mulyo, Josari, terus Sri Mulyo. Itu yang gabungan. Jadi seringkali mengusulkan dengan PU itu seringkali. Bahkan mengusulkan dengan anggota Dewan itu ya seringkali. Responnya sama? Iya, responnya ya iya insya Allah saya usahakan. Tetapi kenyataan ya sampai sekarang masih macam ini. Belum terlaksana ya, Pak ya? Belum terlaksana. Kalau bisa itu ya yang dilalui luas loh Mas Rudi ya. Kalau di sana itu di BK12 itu sampai ke sini, sekunder yang dari Sidowaloyo itu ke sini sama besarnya. Padahal itu kan ada
tanah yang kena bangunan itu sudah ada patok DMI itu. Ya. Sebetulnya kalau mau meluaskan, membesarkan Panggul Sier ini, kalau mau diluaskan ya memang sudah ada ganti ruginya loh dulunya. Kalau mau diusulkan mau diambilkan dari BK15 nggak bisa, yang bisa sebelah kanan. Ya betul. Terus kalau diusulkan ke daerah BK14 di sini ini nimbun Mas, di Rejosari pertengahan sawah Desa Rejosari dengan Srimoyo ini nimbun selalu banyak biayanya. Tapi daripada nimbun itu, kalau berpendapat petani seperti saya, itu lebih baik membangun, membesarkan sekunder inilah. Yang sudah dibangun. Iya, yang sudah dibangun. Sebab kanan kiri ada loh Mas, ada restan tanah yang sudah diganti rugi loh. Oh ya, Pak Simin tahu tahun berapakah irigasi dibangun di wilayah Bapak? Kalau nggak salah itu tahun 96 apa ya? 96 95 itulah, antara itu. Tahun 95-96. Iya. Masa presiden siapa itu Pak? Iya Pak Harto. Ini kita sudah berbincang-bincang dari seputar bidang pertanian. Iya. Sedikit banyaknya tadi sudah membincangkan tentang hama, kendala-kendala yang Bapak hadapi termasuk jenis padi juga. Iya. Dan keluh kesah Bapak mudah-mudahan nanti insya Allah dapat didengarkan oleh pemerintah dan dapat dipertimbangkan dan segera dilaksanakan untuk pembangunan sier atau jenis sekunder ya Pak ya. Iya. Agar dapat mengairi persawahan daerah Bapak. Iya. Amin mudah-mudahan. Masa Presiden Soeharto, menurut Bapak apa yang Bapak rasakan sebagai petani? Kalau zaman dulu Mas ya itu waktu Presiden Soeharto itu kan memang senang Mas masyarakat ini ya. Sedangkan pupuk saja ada pinjaman yang namanya pinjaman Bimas itu, yang Bimas, Inmas itu, jadi dulu itu petani itu enak lah. Enaknya begini ya Mas, dipinjami pupuk, dipinjami modal untuk nyawah, bunganya tidak seberapanya 1% kan pada waktu itu. Jadi umpamanya setengah hektar seperti saya ini, ambil pupuk itu mendapatkan, kalau yang sudah saya alami dulu, Korea itu 2 sak, terus TSP itu satu sak, terus KCL 1 sak. Terus racun-racunan itu ya cukup ada racun rumput, racun hama tikus, racun insektisida untuk mengendalikan hama, terus ada pinjaman duit untuk penggarapan sawah itu ada. Masa Presiden Soeharto? Iya, waktu dulu. Untuk harga-harga sendiri Pak, menurut Bapak? Harga-harga sendiri itu ya stabil lah. Stabil. Dari sisi keamanan? Iya, keamanan ya zaman waktu dulu kan namanya manusia ya. Betul. Belum seberapa orang itu kan enggak seperti sekarang. Banyak maling, banyak kendala macam-macam lah. Baik Pak Simin, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan harapan Pak Simin dapat terwujud dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan semoga Pak Simin senantiasa diberikan kesehatan, Amin. menjadi petani yang makmur, Amin. dan insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. Ya, enggak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.